Ini adalah lanjutan video sebelumnya, yang berjudul Misteri Batu Mirip Kelamin Wanita. Video sebelumnya mengisahkan 5 mahasiswa bernama Abil, Azwa, Damhuri, Rikman dan Diani, yang berkemah di hutan Keranggan, dan tanpa sengaja menemukan batu aneh berbentuk mirip kelamin wanita di tengah hutan. Yang menarik, lubang pada batu aneh itu memancarkan cahaya kehijauan, dan sepertinya lubang itu juga dapat menelan benda apapun yang dimasukkan ke dalamnya. 5 mahasiswa itu kemudian berpikir kalau lubang pada batu aneh itu mungkin semacam portal ke alam gaib. Apakah memang benar begitu? Mari kita simak kisah lanjutannya, dan selamat menyelami dunia misteri. Keesokan paginya, Rikman serta teman-temannya mulai bersiap untuk kembali mendatangi batu aneh yang mereka temukan kemarin di tengah hutan. Mereka penasaran dan ingin tahu lebih lanjut batu apa itu sebenarnya, dan mengapa lubang pada batu memancarkan cahaya. Mereka juga ingin tahu kenapa benda sepanjang apapun bisa dimasukkan ke dalam lubang pada batu tanpa tembus, padahal lubang pada batu hanya sekitar 30 cm. Pagi itu sekitar pukul 9, dan langit tampak cerah. Abil serta Diani telah memanggul tas berisi makanan ringan dan perlengkapan P3K, sementara teman-teman mereka juga telah bersiap. Damhuri bahkan telah memegang sebuah bambu yang panjangnya sekitar 5 meter, yang tadi malam ia temukan di dekat kemah. Rencananya ia mau memasukkan bambu panjang tersebut ke dalam lubang di batu aneh yang akan mereka datangi. 5 mahasiswa itu pun mulai melangkah meninggalkan perkemahan, lalu menyusuri kedalaman hutan dengan mengacu pada tanda-tanda anak panah yang kemarin telah mereka buat menggunakan kapur. Mereka melangkah sambil bercakap-cakap santai, sementara pohon-pohon yang mereka lewati semakin rimbun. Langit cerah yang tadi mereka saksikan kini mulai tak terlihat karena tertutup rerimbunan pohon, dan suasana di dalam hutan terasa remang-remang. Rikman dan Damhuri sedang membahas rencana yang akan mereka lakukan setelah sampai di tempat batu aneh itu, ketika tiba-tiba dari depan muncul seorang pria seumuran mereka. Pria itu membawa tas di punggungnya, dan sepertinya juga pecinta alam seperti mereka. Ketika melihat Rikman dan teman-temannya, pria itu tampak lega, kemudian bertanya, "Apakah kalian bertemu teman-temanku?" Rikman menjawab bahwa dia dan teman-temannya tidak bertemu siapapun sejak meninggalkan kemah tadi. Pria asing itu lalu mengatakan bahwa ia sedang mencari teman-temannya yang menghilang sejak tadi malam. Pria asing itu mengenalkan diri, namanya Heru. Sejak 3 hari yang lalu, ia dan 3 temannya berkemah di salah satu bagian hutan Keranggan. Kemarin, Heru merasakan badannya tidak enak dan tiduran di tenda, sementara teman-temannya pergi untuk menikmati pemandangan hutan. Setelah itu teman-temannya tidak juga kembali. Mendengar penuturan itu, Damhuri menawari Heru untuk bergabung dengan kelompoknya. Siapa tahu di tengah perjalanan nanti bertemu teman-temannya. Heru setuju, lalu rombongan yang kini berjumlah 6 orang itu pun kemudian melangkah. Seperti rencana semula, Damhuri serta teman-temannya menuju ke tempat batu berlubang yang ada di tengah hutan. Batu aneh itu masih ada di sana, dengan lubang yang memancarkan cahaya kehijauan. Ketika akhirnya tiba di sana, mereka pun berhenti di depan batu tersebut. Sementara Heru tampak bingung dan bertanya itu batu apa. Rikman menjelaskan bahwa dia dan teman-temannya juga bingung dengan batu aneh tersebut, dan sekarang berencana mempelajarinya. Heru tampak penasaran dengan lubang di batu yang seperti memancarkan cahaya. Damhuri, yang telah membawa batang bambu sepanjang 5 meter dari perkemahan tadi, mulai memasukkan ujung bambu itu ke lubang yang ada di batu. Damhuri menekan bambu ke dalam lubang, dan batang bambu yang panjang itu dapat masuk dengan mulus, sampai akhirnya mentok di ujung yang dipegangnya. Batang bambu sepanjang 5 meter itu benar-benar masuk semuanya ke dalam lubang di batu, padahal tebal batu hanya sekitar 30 cm. Damhuri dan teman-temannya tercengang. Sementara Heru ternganga. Heru tidak habis pikir bagaimana batang bambu sepanjang 5 meter bisa lenyap masuk semua ke dalam lubang di batu yang tebalnya cuma 30-an cm. Dan Heru kembali ternganga ketika melihat Damhuri mulai menarik batang bambu kembali keluar,
dan batang bambu itu tampak memancarkan cahaya. Setelah seluruh batang bambu dikeluarkan, Heru kembali bertanya itu batu apa. Namun Damhuri dan teman-temannya juga sama-sama bingung. Rikman menjelaskan pada Heru bahwa ia dan teman-temannya menemukan batu itu kemarin sore, dan sekarang sedang berusaha mempelajarinya. Damhuri menambahkan bahwa ia kemarin sempat memasukkan tangannya ke dalam lubang pada batu, dan tangannya lalu bercahaya saat dikeluarkan dari sana. Tapi cahaya pada tangannya belakangan memudar perlahan-lahan. Mendengar cerita itu, Heru jadi tertarik. Ia lalu berkata ingin memasukkan tangannya ke dalam lubang di batu, dan Rikman serta yang lain pun mempersilakan. Heru mendekati batu berlubang itu, kemudian memasukkan tangan kanannya ke dalam lubang yang bercahaya. Pikir Heru, siapa tahu di dalam lubang ada sesuatu yang dapat ia raih. Perlahan-lahan, tangan Heru semakin masuk ke dalam lubang di batu, sampai akhirnya mentok ke ketiaknya. Heru mencoba menggerak-gerakkan tangannya yang ada di dalam lubang di batu, tapi kemudian ia tampak ketakutan. Dengan panik Heru berkata, "Aku tidak bisa menarik tanganku." Damhuri dan Rikman yang ada di dekatnya terkejut. Mereka meminta Heru untuk menarik tangannya dari lubang itu, tapi Heru berteriak, "Seperti ada yang menarik tanganku di dalam lubang ini." Kejadian berikutnya membuat Rikman dan yang lain terkejut sekaligus ketakutan. Heru tampak berusaha menarik tangan kanannya dari lubang di batu, tapi yang terjadi justru tubuh Heru seperti tertarik masuk ke dalam lubang itu. Perlahan tapi pasti, pundak Heru mulai lenyap, seperti tersedot ke dalam lubang di batu. Melihat itu, Rikman dan Damhuri tergerak untuk menahan tubuh Heru, agar tidak tersedot seluruhnya ke dalam lubang di batu. Rikman memegangi tangan kiri Heru, sementara Damhuri memegangi dua kaki Heri. Tetapi, bahkan setelah dipegangi Rikman dan Damhuri, tubuh Heru masih terus tersedot masuk ke dalam lubang di batu. Kini setengah badan Heru sudah tak terlihat, masuk ke dalam lubang bercahaya di batu. Sementara Rikman dan Damhuri yang masih memegangi tangan dan kaki Heru mulai ikut tersedot ke lubang itu. "Tolong!" Rikman berteriak pada teman-temannya, saat merasakan badannya kini ikut tersedot. Ia masih memegangi tangan kiri Heru, tapi ia juga menyadari setengah bagian tubuh Heru sudah masuk ke dalam lubang di batu, begitu pula dua tangannya yang masih memegangi tangan kiri Heru. Sementara Damhuri yang memegangi kedua kaki Heru bermaksud melepaskan kaki itu, agar ia tidak ikut tersedot masuk ke dalam lubang di batu. Tapi Damhuri merasa tangannya seperti lengket pada kaki Heru, dan dia tidak bisa melepaskannya. Abil dan Azwa telah meraih tubuh Rikman, berusaha menariknya dari sedotan lubang di batu, sementara Diani berusaha memegangi Damhuri yang masih menarik kaki Heru. Tapi kemudian mereka sama-sama menyadari bahwa tubuh-tubuh mereka ikut tersedot semuanya ke lubang di batu, sementara mereka merasa tidak bisa melepaskan tangannya. Abil dan Azwa tidak bisa melepaskan tangannya dari tubuh Rikman, sementara Diani juga tidak bisa melepaskan tangannya dari tubuh Damhuri. Kini tubuh Heru telah tersedot sepenuhnya ke dalam lubang di batu, sementara setengah tubuh Rikman juga telah masuk ke dalam lubang itu. Pelan namun pasti, lubang di batu terus menyedot orang-orang yang saling memegangi itu, dan satu persatu dari mereka kemudian masuk ke dalam lubang yang masih terus memancarkan cahaya. Azwa menjerit-jerit saat merasakan tubuhnya semakin tertarik seiring tubuh Rikman mulai lenyap ke dalam lubang di batu. Sementara Abil dan Damhuri berteriak-teriak, berharap ada orang yang mendengar dan bisa menolong mereka. Tapi tidak ada orang yang datang, dan perlahan namun pasti tubuh-tubuh mereka terus masuk ke dalam lubang di batu aneh itu. Diani adalah orang terakhir yang ikut tersedot masuk ke dalam lubang itu. Dan hal terakhir yang sempat ia saksikan adalah rimbunan pohon di hutan. Setelah itu tubuhnya ikut lenyap di dalam lubang yang masih memancarkan cahaya, dan Diani merasa tak bisa lagi melihat apa-apa. Setelah semua orang itu masuk ke dalam lubang di batu aneh tersebut, cahaya yang memancar dari dalamnya kemudian padam. Suasana hutan kembali remang-remang dan sunyi, seolah tak pernah ada orang di sana. Lalu kemana 6 orang yang masuk ke dalam lubang di batu itu? Bagaimana nasib mereka selanjutnya?
Kita akan menyimak lanjutan kisah mereka di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.